Shalom semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika. Kita boleh berkumpul baik yang di Indonesia maupun di Amerika pada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam Kitab Filemon. Kitab Filemon ini di dalam Perjanjian Baru hanya satu pasal, tetapi di sini saya melihat betapa Tuhan bekerja dan betapa kalau kita memperdalam firman ini akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita semua. Di kitab Filemon ini mari kita buka kitab Filemon ayat pasal 1 ayat 1 sampai 25. Sebelum saya membacakan kitab Filemon ini, terlebih dahulu saya akan memberikan gambaran siapakah Filemon ini. Di sini dikatakan di dalam Filemon ini, surat Paulus kepada Filemon. Filemon ini adalah saudara seiman dan teman sekerja daripada Rasul Paulus. Tidak asing lagi ya kita sebagai orang yang beriman, kita mengenal Rasul Paulus. Di sini mereka adalah teman sekerjanya. Filemon ini adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan dia bertobat karena oleh pelayanan Rasul Paulus. Filemon ini luar biasa ya. Filemon ini kalau kita pelajari lagi nanti boleh dibaca kembali. Filemon ini bertobat dengan sungguh-sungguh dan dia melayani Tuhan dan mengikuti Rasul Paulus. Filemon ini adalah seorang yang sangat kaya pada waktu zaman tersebut. Pada waktu itu dia juga memiliki seorang budak dan bukan cuma satu, tapi banyak budaknya. Kalau pada zaman dahulu, seorang budak itu adalah seorang yang sangat rendah posisinya. Dan sistem sosial pada zaman itu adalah sistem perbudakan. Jadi pada zaman itu, kalau seseorang menjadi budak, dia tidak akan memiliki satu hak di dalam dirinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada saat itu, Filemon memiliki seorang budak yang sangat banyak. Filemon ini adalah seorang yang baik dalam pelayanan. Dikatakan di sini, nanti kalau kita baca sekali lagi dan kita pelajari, dia sangat baik dalam pelayanan. Dan Filemon ini memiliki seorang budak yang bernama Onesimus. Siapakah Onesimus itu? Onesimus itu adalah seorang budak dan dia melakukan kesalahan besar pada waktu itu. Dan budak kalau diketahui melakukan suatu kesalahan besar, hukumannya tuh luar biasa. Ada yang dihukum cambuk, ada yang sampai dibunuh, dan itu tidak ada hukum yang melarang proses tersebut. Dan karena pada saat itu masa sistem yang ada adalah sistem perbudakan. Jadi seseorang yang memiliki seorang budak, budak itu mau diapa-apain sama tuannya, itu tergantung tuannya. Dan nggak ada yang melarang tuannya, umpama budaknya melakukan kesalahan sampai dibunuh, itu tidak ada hukum yang melarang daripada hukum tersebut. Jadi pada waktu itu Onesimus melakukan satu kesalahan besar, yaitu mencuri uang. Dia mencuri uang daripada Filemon. Waktu dia mengetahui dia mencuri uang, dia sudah sangat ketakutan pada waktu itu. Onesimus sangat ketakutan. Onesimus itu melarikan diri daripada Filemon ini. Karena dia tahu risikonya. Kalau sampai dia ditangkap sama Filemon, dia sangat ketakutan. Karena pada waktu itu seluruh budak yang melakukan kesalahan, itu bisa hukumannya luar biasa. Sampai pernah saya baca salah satu kisah, seorang budak itu dihukum karena melakukan perkara sepele pada waktu masa itu. Contohnya seperti begini, seorang budak itu pada waktu itu ada perjamuan besar.
seorang budak itu melakukan, dia harus membawa makanan, minuman, dia harus membagi-bagikan kepada tamu-tamu penting di sekitarnya. Pada saat itu ada seorang budak yang membawa nampan, dia waktu berjalan, salah satu gelas itu jatuh. Sebenarnya kalau kita ngelihat, oh gelas jatuh, ya sudah, kita tolerir. Tapi tuannya tuh marah sangat besar pada waktu, karena dianggap mempermalukan pesta tersebut. Akibatnya yang sangat tidak pernah terpikir, budak tersebut hukumannya sampai dimasukkan kolam yaitu semacam ikan piranha. Jadi budak itu dimakan ikan piranha tersebut. Jadi suatu hukum yang sangat nggak masuk di akal. Jadi kejam sekali pada waktu masa itu. Sehingga di sini dikatakan Onesimus itu melarikan diri. Dia ketakutan menghadapi Filemon ini. Sampai akhirnya mungkin suatu rencana Tuhan dalam hidup Onesimus. Dia melarikan diri, dia melarikan diri sampai dia menuju Roma. Dia sampai di penjara, di sana ketemu sama Rasul Paulus. Saat dia ketemu sama Rasul Paulus di dalam penjara itu, dia bertobat, luar biasa kan? Dia bertobat pada saat dia ketemu oleh Rasul Paulus di penjara tersebut. Dia bertobat, bahkan dia melayani Rasul Paulus dengan sangat baik. Dan pada waktu itu Onesimus melayani dengan sungguh-sungguh di dalam penjara tersebut. Nah, di sini dikatakan Paulus itu mengerti masalahnya Onesimus, problemnya Onesimus itu apa. Mungkin pada saat itu Onesimus menceritakan persoalannya. Dan di situ Rasul Paulus memberikan penjelasan, memberikan firman, dan memberikan kekuatan, sehingga intinya Onesimus ini bertobat dan melayani Paulus. Dan Paulus merasa dia nggak mungkin Onesimus ini dibawa sama dia atau dijadikan temannya dia, teman pelayanan, karena dia tahu bahwa Onesimus ini adalah milik, yaitu milik daripada Tuan Filemon. Makanya tersebut surat Paulus ini dibuat untuk ditujukan kepada Filemon, untuk Onesimus ini dikembalikan kepada tuannya, yaitu Filemon. Maka tersebut surat ini dibuat oleh Paulus kepada Filemon, yang tujuannya agar Filemon ini bisa memaafkan Onesimus, agar Filemon ini bisa mengampuni daripada Onesimus ini dan menerima kembali Onesimus ini dan tidak dihukum. Karena apa? Pada saat Paulus menerima Onesimus, dia sudah menganggap seperti anaknya sendiri. Luar biasa ya. Jadi rencana Tuhan dalam Onesimus ini luar biasa. Karena pada saat pertobatan ada karunia, ada kasih Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Sehingga Onesimus ini bukan menjadi orang hukuman kembali, tetapi dia dikasih oleh Rasul Paulus dan dia dijadikan anak, suatu derajat yang pada saat itu luar biasa sekali. Dan oleh sebab itu di sini dikatakan, nanti kita baca, Onesimus ini akhirnya singkat cerita dikembalikan kepada Filemon. Dan di sini surat daripada Paulus menyampaikan agar Filemon itu memaafkan dan menganggap si Onesimus ini bisa dijadikan saudaranya Filemon. Jadi itu permintaan daripada Rasul Paulus supaya Onesimus yang sudah dianggap menjadi anak sendiri ini untuk dijadikan sebagai saudara daripada Filemon. Oleh sebab itu suatu kisah yang saya sangat tertarik sekali di sini, bahwa kita bisa melihat kasih Kristus itu bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, kita mau bertobat. Judul daripada firman Tuhan pada pagi hari ini maupun sore hari yaitu kekuatan di dalam kasih. Karena dari karya Roh Kudus yang terbesar yaitu adalah kasih. Oleh sebab itu, mari kita buka sama-sama. Kita lihat di Filemon 1, saya bacakan di ayat keempat.
Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Di sini Rasul Paulus mengingat akan Filemon. Ayat kelima, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Ayat ke-6, dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Ayat ke-7, dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Jadi di sini di ayat ke-7 ini kita bisa melihat bahwa mereka itu sudah seperti saudara yang dekat sekali dalam pelayanan. Dan Rasul Paulus tahu benar siapakah Filemon ini. Karena dia merasa mendapatkan kekuatan, kegembiraan dengan setiap orang-orang seimannya. Dan selanjutnya, permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus di ayat yang ke-8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi di ayat ke-9, mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, begitu dikatakan, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Ayat ke-10, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Di ayat ke-10 ini, dia meminta, memohon, karena Onesimus ini sudah dianggap sebagai seorang anak yang dikasihinya. Onesimus, kalau kita lihat sekali lagi, Onesimus itu dalam kehidupan kita tuh banyak. Banyak Onesimus di dalam sekeliling kehidupan kita. Siapakah Onesimus di dalam sekeliling kehidupan kita? Onesimus tersebut adalah mungkin saudara-saudara yang menyakitkan kehidupan kita, yang pernah mengecewakan kita, baik itu bisa teman, bisa sahabat, bisa pasangan daripada kita. Bahkan orang yang kita percaya itu bisa mengecewakan dan menyakitkan. Tetapi kalau kita melihat pertobatan, pasti ada kasih karunia. Kembali di ayat yang ke-11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ayat yang ke-12, dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Onesimus di sini dikatakan seperti buah hatiku. Karena pada saat itu Rasul Paulus mengerti benar, dia tidak boleh memakai Onesimus ini dalam pelayanannya, karena dia tahu Onesimus bukan miliknya dia. Onesimus adalah seorang budak, berarti 100% hak daripada Filemon. Jadi di sini Rasul Paulus melakukan bagiannya, dia harus mengembalikan kepada Filemon. Di ayat ke-13 kita baca sekali lagi. Sebenarnya aku mau menahan. Dia mengatakan dia mau menahan. Dia pingin banget itu menahan si Onesimus ini di sini. Sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. 14 dikatakan, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Jadi itu keinginan daripada Paulus. Ayat ke-15, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Jadi itu suatu kerinduan daripada Rasul Paulus agar si Onesimus ini dapat diterima, bukan untuk sebagai budak yang dihukum, tetapi diterima, diampuni, dikasih. Itu yang Rasul Paulus mau. Dan kita lihat kembali di ayat yang ke-16, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu.
baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ayat ke-17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Sampai segitu ya, Rasul Paulus itu memohon di dalam suratnya itu kepada Filemon. Dan yang ayat ke-18, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Sampai Rasul Paulus di sini di ayat 18-nya dia berani berkata, sudah kalau bisa tuh istilahnya dalam kan dia mencuri uang ya. Berapa uang yang kamu curi? Ini sudah aku anggap seperti anakku sendiri. Udah aku yang tanggung, aku yang jadi jaminan. Paulus tuh sampai berani menjaminkan dirinya. Jadi kalau bisa benar-benar Filemon ini menerimanya bukan sebagai budak tetapi sebagai saudaranya. Di ayat yang ke-19 kita baca, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu karena engkau berhutang padaku yaitu dirimu sendiri. Di ayat ke-20, ya saudaraku semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Di ayat 21, dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih dari permada permintaanku ini. Ini akan kau lakukan. Jadi Paulus sangat yakin bahwa surat ini begitu dibawa oleh Onesimus. Onesimus membawa surat ini kepada Filemon. Dia sudah sangat yakin bahwa Filemon ini akan mengabulkan permintaannya. Dan di ayat ke-22, dalam pada itu bersialah juga engkau memberikan tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Jadi luar biasa sekali di sini kita melihat suatu dalam kisah Filemon ini di dalam perjanjian baru, di mana kasih Kristus itu diterapkan oleh Rasul Paulus yang sangat mengasihi daripada Onesimus, sehingga dia mengangkat sebagai anaknya sendiri. Dan Filemon di sini, dia tuh bisa menerima kembali sebagai saudara. Itu suatu tingkatan yang sangat luar biasa pada masa itu. Karena seorang budak itu kalau pada masa itu tidak memiliki hak apa-apa. Tetapi di sini luar biasa sekali ya, bahwa Onesimus ini bisa diampuni, bisa dimaafkan, status sosialnya bukan sebagai budak, tetapi di akhir kehidupan Onesimus ada pertobatan, sehingga Onesimus yang dulunya harusnya mendapatkan hukuman, tetapi Onesimus ini berupa mendapatkan kasih, di mana Onesimus ini akhirnya bisa menjadi sebagai dinaikkan level, satu sebagai anak daripada Rasul Paulus, kedua dia dijadikan saudara daripada Filemon. Itu sangat luar biasa sekali. Kita kembali lihat lagi di dalam 1 Korintus 13. Mari kita buka sama-sama dalam 1 Korintus ke-13. 1 Korintus yang ke-13 di ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita mungkin di sini sering mendengar firman ini ya. Kita sering mendengar, bahkan ini adalah firman favorit, salah satu favorit saya, di mana dari keseluruhan firman ini kalau kita pelajari, adalah kasih itu yang menutup segala bentuk pelanggaran. Kasih itu yang menutup daripada segala bentuk dosa apapun. Dosa apapun kalau kita mau meneladani kasih Kristus, yaitu kasih agape, kasih yang tiada batas, itu kita dapat melakukannya. Karena kalau kita melihat kesalahan seseorang, kita melihat yang tidak baik dari seseorang itu, kita tidak akan pernah mengampuni. Dan itu adalah suatu beban dalam kehidupan kita. Kita akan membawa itu seumur hidup kita. Sehingga di hadapan Tuhan pun, Tuhan mau agar kita tuh mengasihi.
Seperti aku mengasihimu, demikianlah kita juga harus saling mengasihi. Karena itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Memang tidak mudah. Saya tahu sekali, bahkan saya pun juga pernah mengalami. Ada seseorang yang mengecewakan, yaitu banyak Onesimus di sekitar kita. Bahkan Onesimus itu bisa bukan dari orang yang tidak kita kenal. Banyak Onesimus terjadi orang yang dekat dengan kita. Karena orang yang dekat kita adalah yang kemungkinan untuk meminjam uang kita. Orang yang dekat dengan kita adalah seorang yang mudah untuk kita dibohongi, mudah untuk kita ketipu. Bukan orang yang tidak kita kenal, tetapi adalah orang yang kita kenal. Itu yang lebih sering kita dapatkan, yang akhirnya mengecewakan, menyakitkan, atau tertipu. Bahkan di Indonesia, saat ini juga saya lihat banyak orang-orang tertipu dari uangnya, kesalahan transaksi dan sebagainya, pinjam uang dan sebagainya. Jadi Onesimus banyak terjadi dalam sekitar kita. Tapi di sini kita mau percaya, saat kita mau melepaskan pengampunan, percaya bahwa Tuhan itu akan menolong kehidupan kita, bahwa kita akan dibebaskan, bahwa kita akan diberikan kemurahan demi kemurahan. Kalau kita bisa mengampuni seseorang, maka dosa kita, kesalahan kita, itu juga akan diampuni. Karena tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang sempurna. Kita pasti punya kesalahan, kita pasti punya kekurangan. Tetapi kalau kita mau belajar untuk mengampuni, kita mau menerapkan kasih Kristus, yaitu kasih agape, maka kemurahan demi kemurahan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan itu pasti nyata dalam kehidupan kita. Pasti ada pertolongannya sungguh sempurna. Nanti bisa dibaca sekali lagi kisah di Filemon ini. Satu hal, saya mau sekali lagi untuk mengingatkan di dalam 1 Korintus 13, di ayat keempat sampai 7. Untuk kita feedback kembali, apakah kasih itu? Kasih itu 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah, tidak suka marah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sering kita melihat kesalahan orang lain, kita susah mengampuni. Padahal kita belum tentu benar. Padahal kita belum tentu perfect, kita belum tentu sempurna. Kita juga bisa punya kesalahan. Di ayat ke-10, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Di ayat ke-11, kasih itu menutupi segala sesuatu, menutupi segala bentuk pelanggaran, tidak melihat segala kesalahan. Itu adalah kasih. Dan tidak mengingat-ingat kesalahan, tetapi membuka lembaran yang baru. Ayat ke-12, kasih itu percaya segala sesuatu. Ayat ke-13, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Dan ayat ke-14, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Salah satu kitab yang kita baca, sering kita dengar juga, kita mengingat Yusuf. Yusuf itu dikorbankan oleh saudaranya. Bahkan dia dijual di Mesir sebagai budak. Jadi kita melihat bahkan sekeliling kita, saudaranya Yusuf ini ya seperti Onesimus itu tadi. Dia menyakiti Yusuf. Siapa yang tidak sakit kalau sampai dibuang, sampai dijual oleh saudaranya sendiri. Jadi setiap hidup ini memiliki persoalan, tiap-tiap kita memiliki persoalan yang berbeda-beda. Tetapi satu hal, kalau kita membawa persoalan kita di hadapan Tuhan, dan percaya Tuhan itu turut campur tangan, kita dikecewakan, kita disakiti, dan kita merasa itu tidak adil. Tapi kalau kita percaya, kita mau menerapkan kasih Kristus itu, maka Tuhanlah pembela kita. Tuhan yang akan bela kita. Tuhan yang akan menjadi kekuatan di dalam kita. Karena kita mau meneladani kasih ini. Saya tutup firman ini di dalam 1 Yohanes 4 ayat
yang ke-16, 1 Yohanes 4. Saya tutup firman ini di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. Di sini dikatakan, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Di ayat yang 19, kita tahu bahwa kita ini berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kita melihat hari-hari ini, itu bukan hari-hari yang tambah baik. Hari-hari ini tambah tidak baik. Banyak Onesimus di sekitar kita, tetapi kita percaya kalau kita bisa melakukan firman-Nya, maka kasih Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Kita akan dimenangkan oleh setiap persoalan-persoalan hidup kita. Bahkan saya percaya Filemon di sini akan berbahagia saat dia menerima Onesimus ini bukan sebagai budaknya kembali, tapi dia menerimanya sebagai saudara. Bagaimana dengan kita? Oleh sebab itu, bila kita memiliki suatu keputusan, di mana kita mau hidup dalam pengampunan, kita mau memiliki kekuatan di dalam kasih, yaitu kekuatan kasih. Kita memiliki kasih, yaitu kasih agape, kasih Kristus itu termeterai dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Kembali juga seperti kita tadi feedback, kita melihat Yusuf, dia bisa mengampuni saudaranya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 50, ayat 20-21, bisa baca di rumah, bahwa akhir cerita daripada Yusuf, dia mengampuni saudara-saudaranya, dia menerima saudara-saudaranya, bahkan dia memberikan jamuan makan, dia mengasihi saudaranya, dia mengampuni saudaranya. Malah sebab itu kalau ada persoalan dalam kehidupan kita semua, ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang merasa ada Onesimus di sekitar kita, marilah kita dengan sungguh-sungguh kita mau menjadi seorang Filemon. Kita mau mengampuni, kita mau mengasihi. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin.